Yuk kita ke nomor 26. Perhatikan diagram di bawah ini. Di sini ada diagram batang ya. Diagram di samping merupakan data hasil penjumlahan beras dalam kilogram dari hari Senin hingga Sabtu. Kalian lihat di situ Senin hasilnya ada 100 ya. Senin 100 kg, Selasa 150 gram, Rabu 200 kg, Kamis 150 kg, Jumat 100 kg, dan Sabtu 50 kg. Semuanya dari hari Senin sampai hari Sabtu dijumlahkan dulu. Nah, sekarang dari 100, 150, 200, 150, 100, dan 50 dijumlahkan, hasilnya 750 gram. Dibagi, kan Senin sampai Sabtu itu ada 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 750 kg dibagi 6 hari 125 kg. Jadi di sini rata-rata penjualan beras selama 6 hari itu adalah 125 kg. Nah, dari jumlah keseluruhan penjualan dari Senin sampai Sabtu itu kan 750 dibagi 6 hari. Jadi rata-rata per harinya itu 125 kg. Jadi jawaban 26 adalah B. Yuk kita nomor 27. Perhatikan tabel berikut. Tabel berikut menunjukkan data mata pelajaran yang digemari siswa. Kalian sambil lihat ya. Mata pelajaran matematika itu ada 60 siswa yang menggemari ya. Jadi gemar mata pelajaran matematika 60 siswa, bahasa Indonesia 54, bahasa Inggris 42 orang ya, IPA 36 orang, IPS ada 48 orang. Sebentar, Bunda jadi bangga lihat nomor 27 sebab yang menggemari matematika adalah yang paling banyak, 60 siswa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian juga senang atau gemar pelajaran matematika. Nah, untuk di situ isinya diagram lingkaran, maka dari 60 siswa yang menggemari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan IPS itu harus dijumlahkan dulu. Nah, jumlahnya 60, banyak siswa 60 ditambah 54 ditambah 42 ditambah 36 ditambah lagi IPS 48, ternyata banyak siswa, ada 240 siswa. Sekarang kita cari untuk mencari diagram lingkarannya, berapa persen yang menggemari matematika. Caranya kan gemar matematika 60 per semua anak, 60 per 250 kali 100%. Karena di sini yang dicari persennya berapa bagian-bagian dari yang menggemari pelajaran tersebut. 60 per 240 kali 100%. Ini juga kalian sebetulnya bisa disingkat ya, 60 dibagi 61, 240 bagi 2 adalah 4 ya. 4 per 100 itu bisa diperkecil jadi 25% ya, yang menggemari matematika 25%. Bahasa Indonesia kan yang menggemarinya 54 per jumlah anak seluruhnya 240 kali 100%, jadi 22,5%. Makanya kalian harus lihat, ada juga yang 54 kali 100 dibagi 250 sama dengan persen, boleh silakan. Bahasa Inggris 42 per jumlah semuanya 240 kali 100%, boleh 42 kali 100 dibagi 24, boleh. Jadi isinya 17,5%. IPA 36 anak yang menggemari IPA per 240 seluruhnya kali 100%. 36 kali 100 dibagi 240, 15%. IPS 48 per 240 kali 100, boleh 48 kali 100 dibagi 240 sama dengan 20%. Nah, kalian cari mana yang tepat. Nomor 27 itu yang matematika 25%. Nah, di situ jumlahnya kalau yang di lingkaran ada gambar siku-siku
seperempatnya lingkaran itu 25% ya. Nah, cari matematika yang ada gambar lingkarannya siku-siku. Di A bahasa Indonesia yang siku-sikunya, di C ada siku-sikunya matematika, tapi lihat dulu dari yang sini kita masukkan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Berarti di antara nomor 27 yang tepatnya adalah D ya, bahasa Inggris juga 17,5% atau 17,5. Jawaban untuk 27 adalah D ya. Yuk kita ke nomor 28. 28 itu data berikut menunjukkan nilai ulangan dari 10 siswa. 10 siswa mencari rata-rata nilai 10 siswa tersebut. Nah, kalian pertama nilai terkecil dari siswa yang 10 orang itu berarti 6. Lihat yang nilai 6 itu ada berapa orang? Ternyata nilai 6 itu ada 1 orang. Nilai 7 coba kalian lihat, ada 3 orang. Nilai 8 ada 2 orang. Nilai 9 ada 3 orang. Dan nilai 10 ada 1. Nah, 6 kali 1 6, 7. Nilai 7 ada 3 orang, kalikan 8 kali 2, 9 kali 3, 10 kali 1. Ternyata dijumlahkan 80 dari nilai 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita jumlahkan dulu betul tidak untuk mengoreksinya. Ternyata harus 10 siswa, benar nggak? 1 tambah 3, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 1, 10, berarti 10 orang. Untuk mencari rata-ratanya, kan tadi jumlah hasil kali dari 6, nilai 6 kali 1 orang itu jumlahnya 80, maka 80 dibagi 10 orang yang tadi, karena siswanya ada 10, rata-ratanya 8, 80 dibagi 10 ada 8. 28 C mencari rata-rata itu adalah jumlah dibagi siswa yang tersebut ya. Nah, kebetulan siswanya kan ada 10 orang, jumlahnya 80 ya. Udah ulang 80 bagi 10 rata-ratanya 8. 28 jawabannya C. Oke, kita ke nomor 29. 29 itu berikut ini adalah data tinggi badan sekelompok siswa dalam sentimeter. Tentu kalau tinggi orang itu dalam bentuk sentimeter, misalkan kamu tingginya 150 cm atau 123 cm ya. Nah, sekarang dari 135, ayo lihat semuanya, 135, 150, 152 dan seterusnya. Semuanya itu kalian harus hitung dulu bahwa di situ 150, 152 kita lihat waktu kelas 5 sudah belajar antara modus, median, nilai rata-rata ya. Nah, sekarang modus itu ada nilai atau angka yang sering munculnya, yang sering keluarnya. Sekarang 135 cm itu ada berapa orang? Dilihat, kalian harus teliti, harus jeli, ada 2 orang. 137 Bunda hitung ternyata ada 4 orang. 141 ternyata ada 5 orang. 150 ada 6 orang. 152 ada 3 orang. Kalian juga harus tahu ini jumlah semuanya itu ada 2 tambah 4, 6, 11, 17 ada 20 orang. Berarti kalian juga harus menjumlahkan dari deretan data tersebut itu harus tepat ada 20 orang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu ada 20 orang. Ternyata yang lihat dulu angka-angka yang sering munculnya 2, 4, 5, 6, 3. Ternyata yang banyak munculnya itu di 150 itu ada 6 orang. Berarti yang sering angka munculnya itu angka 150 ya. Nah, itu disebut modus atau nilai angka yang sering munculnya. Modusnya adalah 150. Maka modus itu adalah nilai atau angka yang sering munculnya ya. 29 jawabannya C. Sekarang
Nomor 30 itu tentang waktu. Di sini Salma mengerjakan PR matematika dalam 2 jam 45 menit 36 detik. Sedangkan Sahla mengerjakan PR matematika selama 1 jam 38 menit 45 detik. Selisih lama waktu mengerjakan PR matematika antara Salma dan Sahla adalah ada kata selisih. Kalau selisih itu artinya kurang atau dikurangi. Berapa selisihnya antara Salma dengan Sahla itu? Nah, sekarang 2 jam 45 menit 36 detik dikurangi yang sedikit 1 jam 38 menit 45 detik. Ya, makanya sekarang jam, hitungan jam yang paling kecil adalah detik. 36 dikurangi 45 kan tidak bisa. Maka pinjam 1 jam ke sini. 1 jam dari sini ya, dari menit. 1 menit itu kan 60 detik. Maka 60 detik ditambah 36 itu adalah 96. 96 dikurangi 45 adalah 51. Yang 45 menit itu berkurang jadi 44 menit karena sudah dipinjam 1 menit tadi ya. 44 dikurangi 38, 14 kurangi 8, 6, ini 3 kurangi 3, 0 menit atau 0,6 atau 6 menit saja bisa ya. Kalau ini nggak dipinjam karena sudah memenuhi, maka 2 dikurangi 1, 1. Nah, selisihnya itu adalah 1 jam 6 menit, 1 jam 6 menit, dan 51 detik. 30 jawabannya A ya. Untuk 30 jawabannya A. Bagian 2 ada uraian atau esai ya. 31, nomor 31. Dimas hobi membaca dan memiliki beberapa koleksi buku, antara lain 30 buah komik, 42 buku novel, 60 buku pengetahuan. Dimas ingin menyimpan buku-buku tersebut sama rata dalam beberapa rak buku. Paling banyak beberapa rak yang dibutuhkan. Nah, sekarang ada sama rata, sama banyak kata-kata itu. Apakah mencari KPK atau FVB? Kalau ada kata sama banyak, sama rata, itu dicarinya FVB, ya. Kalau bersama-sama, bersamaan, itu dicari KPK, ya. Nah, sekarang kita cari bukunya itu kan 30, 42, dan 60. Kita cari seperti yang tadi ada di soal-soal sebelumnya. Kita cari sampai 1, karena 3 bilangan. Untuk mencari KPK sebelah kiri, mencari FVB sebelah kanan. Ini dikalikan 2 kali 3 adalah 6. Jadi rak buku yang diperlukan Dimas adalah 6 buah rak buku. Ya, untuk nomor 31 itu. Jadi dicari FVB-nya karena ada kata sama rata. Jadi isi nomor 31 adalah 6 buah rak buku, ya. Yang ditanyakan di sini juga paling banyak berapa rak yang dibutuhkan Dimas, berarti 6 buah rak, ya. Yuk ke nomor 32. 32 itu untuk kebutuhan Idul Fitri, ibu membeli 3 kodi sarung, 2 lusin peci, 36 buah kerudung. Berapa lusin seluruh belanjaan ibu? Minta dibuat lusin. Sedangkan di sini ada kodi, ada lusin, ada buah. Yo, kalian boleh dibuat buah aja biar nanti setelah semuanya udah buah baru ke dibuat kodi. 1 kodi itu 20 buah. Jadi kalau 3 kodi 3 kali 20. 1 lusin itu 12 buah, maka 2 kali 12 36 buah ya sudah, karena itu sudah jadi buah ya, sudah dijadikan jumlahnya itu ya, jumlah barang tersebut. 3 kali 20 60, 2 kali 12 24, terus 36 dijumlahkan dulu. 60 ditambah 24 ditambah 36 adalah 120 buah. 120 buah barang-barang tadi yang kodi, lusin, buah itu ya.
Nah, sekarang minta dibuat lusin. Lusin itu kan satu lusin 12 buah, maka yang 120 buah itu dibagi satu lusin kan 12. 120 dibagi 12 adalah 10. Maka yang ditanyakan lusin nomor 32 itu berapa lusin seluruh belanjaan ibu? Jadi belanjaan ibu adalah jadi belanjaan ibu adalah 10 lusin ya. Oke, kita ke nomor 33. Nomor 33 itu sudah Bunda sharekan di grup matematika bahwa ada perbaikan ya. Di situ ada yang alasnya trapesium ya, di sini 16 cm. Perhatikan gambar di samping, itulah luas gabungan bangun datar tersebut. Yang satu ini berbentuk persegi, ada tanda nih, sama ini sisi-sisinya itu. Berarti 8 cm, ini 8 cm, ini 8 cm, ini juga 8 cm. Yang kedua, gambarnya kalau sampai sini berarti ini trapesium. Untuk luas satu persegi, rumusnya itu luasnya sisi kali sisi. Sisinya kan 8 cm, sisi kali sisi untuk mencari luas ini. Ya, untuk mencari luas. Ingat, luas bukan keliling. Kalau keliling mah cuma pagar-pagarnya saja. Nah, berarti ini saja. Ini mencari luas berarti sisi kali sisi. 8 kali 8 sama dengan 64 cm persegi. Sekarang luas trapesium. Luas trapesium itu A tambah B kali tinggi bagi 2. Nah, ini kalian supaya mengingat A itu apa? Boleh atas, kalau Bunda A itu ini atas ini. Atas ini kan 8 cm, 8. Bawah yang ini, panjang ini. Bawahnya kan sudah dirubahnya 16 cm dan tinggi yang ini. Berapa tingginya? Dari sini, dari atas ke bawah itu 18 cm. Sudah diambil ini sisi persegi itu 8 cm, berarti yang ini dari sini kan 10 cm, berarti ini namanya tinggi trapesium. Tinggi trapesium berarti 8 tambah 16, ingat A tambah B kali T bagi 2, itu luas trapesium. 8 ditambah 16 kali 10 bagi 5. 8 tambah 16 kali tinggi bagi 2. Yuk, 8 tambah 16 kali tingginya 10. Ini bisa dicoret 1, 10 bagi 25 berarti 8 tambah 16 24 kali 5. 24 kali 5 itu adalah 120 cm. Gabungan, kalau gabungan itu yang tadi 64 cm persegi ditambah luas trapesium 120 cm dijumlahkan jadi 184 cm persegi. Ya, ini nomor 33. Oke, kita ke nomor 34 ya, biar cepat selesai. 34. Saat liburan sekolah, Najwa mengunjungi rumah neneknya yang berjarak 280 km dengan mengendarai mobil dengan waktu tempuh 4 jam. Berapa kilometer per jam kah kecepatan rata-rata kendaraan Najwa? Berarti dicari kecepatan. Ingat yang tadi itu, kecepatan itu ingat ke kata JKW, Jokowi, biar kalian hafal ya. Kalau mencari kecepatan berarti jarak per W, jarak dibagi waktu. Per itu artinya bagikan, jarak dibagi waktu. Jaraknya 280, waktunya 4 jam, berarti 280 dibagi 4 ya 70 km per jam, karena kecepatan itu 70 km ditempuh dalam waktu sejam atau 1 jam ya, 70 km per jam. Sekarang nomor terakhir, yuk nomor 35. 35 itu berikut ini adalah tabel data siswa dalam penyelesaian ulangan matematika dalam menit. Tapi
buatlah diagram batang sesuai data tersebut. Kalian harus lihat datanya, waktunya menit ya. Dalam 40 menit banyak siswa 2 orang. 42 menit 7 siswa atau 7 orang. 44 6 orang. 45 10 orang. 46 5 orang. Minta dibuatkan diagram batang. Diagram batang itu ingat seperti ini. Yang tegak lurus itu menunjukkan banyak siswa, yang mendatar menunjukkan waktu. Nah, sekarang waktunya 40, 42, 44, 45, 46. Sedangkan banyak siswa di situ ada 2, 7, 6, 10 dan 5. Ini boleh kelipatan, boleh karena ini sedikit 1 sampai 10. Jadi udah aja ditulis. Nah, kalau titik di sini harus titik 0 yang antara mendatar dengan gambar yang horizontal dengan vertikal ya. Nah, ini waktu 40 menunjukkan ada 2 orang. Nih. Yang 42 menit ada 7 orang. Yang 44 menit ada 6 orang, 45 menit ada 10 orang, dan 46 menit ada 5 orang ya. Nah, ini diagram batang. Insya Allah kalian juga berlatih, ada di buku paketnya tentang diagram batang, diagram lingkaran. Yang penting kalian banyak berlatih supaya kalian bisa menjawab ujian sekolah. Itu saja, mudah-mudahan ilmu dari Bunda bermanfaat. Tidak lupa kalian harus selalu berlatih, berdoa, dan berusaha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.